Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Alfiani, NIM 210504079. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan fidusia guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Marniarani SHMH, mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan fidusia. Apakah teman-teman sudah tahu apakah itu jaminan fidusia? Fidusia berasal dari kata fiduciar atau fides yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai penjamin atau agunan bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai guna pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Nah, selain itu, pengertian jaminan fidusia menurut Hamzah dan Sinjunman Wang yaitu, fidusia adalah suatu cara pengoporan hak milik dari pemilik kreditor berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok, perjanjian hutang piutang kepada kreditor. Akan tetapi, yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis, levering, dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja atau sebagai jaminan hutang debitor. Sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tapi bukan lagi sebagai aeginae maupun debitor, melainkan hanya sebagai detentor atau holder untuk dan atas nama kreditor aeginae. Nah, secara umum, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikannya sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang jaminan fidusia, butir satu yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya yaitu fungsi jaminan fidusia. Fungsi jaminan fidusia adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wan prestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain fungsi, ada juga loh prinsip dalam jaminan fidusia apa saja, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kejelasan dari barang yang ada di dalam proses fidusia. Yang kedua yaitu sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat barang jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia ini dasar hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Biaya jaminan fidusia. Secara mudahnya, biaya fidusia bergantungan pada besaran nilai dari penjaminan objek yang akan dijadikan kredit. Meski begitu, biaya yang ditekankan pada fidusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu peraturan yang ada pada fidusia. Apa saja ya? Dimulai dari pembebanan pada benda yang dijadikan sebuah jaminan fidusia harus memiliki sebuah akta notaris. Nah, peraturan yang ada fidusia tuh harus ada akta notaris. Kenapa? Karena akta notaris tersebut dibuat menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan fungsi dari akta notaris tersebut adalah sebagai akta jaminan fidusia. Nah, sangat penting loh ada akta notaris ini karena itu adalah sebuah akta jaminan fidusia. Pada akta notaris tersebut, setidaknya ada penjelasan yang menyebutkan kedua belah pihak, baik itu identitas pemberi maupun penerima fidusia. Selain itu juga terdapat pada akta tersebut juga ada penjelasan tentang objek benda yang dijadikan jaminan fidusia, data yang dijadikan sebagai perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia. Tak hanya itu saja, pada akta tersebut juga harus memuat nilai dari benda yang dijadikan sebuah jaminan fidusia dan nilai dari penjaminan. Selanjutnya yaitu tugas pemegang fidusia. Tugas pemegang fidusia ada 4, yaitu 1. Pihak yang menerima kewajiban fidusia atas nama pihak lain dengan sengaja harus bertanggung jawab sekaligus melakukan pengelolaan aset yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pemilik. Yang kedua yaitu bisa memastikan tidak adanya sebuah konflik yang terjadi antara pemegang fidusia dengan pemilik aset. Yang ketiga yaitu
Seperti pada penjelasan hukum yang berlaku, pemegang fidusia harus memberikan penjelasan terkait dalam kondisi asli dari aset barang tersebut. Selain itu, mereka yang memegang fidusia juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun atas proses penjualan tersebut. Yang keempat itu, ketika memiliki aset telah meninggal dunia, maka atau fidusia masih tetap bisa diberlakukan, khususnya untuk aset yang memerlukan pengelolaan serta pengawasan lebih lanjut seperti perkebunan ataupun aset jenis lainnya. Selanjutnya yaitu di sini saya menarik kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama, fidusia adalah suatu cara pengukuran hak pemiliknya debitur berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok perjanjian hutang piutang kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis leveling dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja. Fungsi jaminan fidusia yaitu sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit, sebagai sarana pengamanan dalam pemberian kredit apabila terjadi uang prestasi atau nasabah atau debitur, atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah atau ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sekian presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.